Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Muzaman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dengan tema yaitu pembelajaran atau efek apa saja yang terdampak bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Karawang ya. Dengan di sini saya bersama saudari Ita. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Dita Aura Pandawis. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Kebetulan saya sedang berpendidikan di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, jadi apa selanjutnya? Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang belum tahu, Ita ini salah satu rekan saya di sebuah organisasi kepemudaan di suatu komplek. Selanjutnya langsung saja mungkin ya kawan-kawan, pertanyaan yang pertama. Untuk saudari Ita, pertanyaan pertama adalah seperti apa dilema yang Anda sering hadapi saat pembelajaran daring? Apa saja sih dilemanya gitu kalau lagi pembelajaran? Untuk dilema mungkin karena sekarang banyak banget sedang pandemi dan juga status dengan COVID-19 gitu atau COVID-19, banyak sekali dilema yang sangat menghampiri gitu. Seperti ya kendala dari jaringan, mungkin jaringan internetnya, ataupun kendala dari laptopnya sendiri, ataupun dari rekan-rekan lainnya gitu. Itu yang menjadi dilema akhir-akhir ini. Oke. Mungkin salah satu dari dilema tersebut apa yang sangat berdampak bagi saudari Ita? Mungkin karena jaringan. Jaringan. Jaringan ya. Jaringan. Karena kan setiap kota, maksudnya setiap ini mungkin ada yang jaringannya bagus, ada yang nggak bagus gitu kan. Jadi untuk proses pembelajaran jadi sedikit terhambat karena jaringan tersebut gitu. Berarti faktor jaringan ya yang utama dilema dari sistem pembelajaran di rumah ini ya? Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan menurut Ita dari pembelajaran daring di rumah ini? Mungkin dari kelebihannya dulu ya. Mungkin untuk kelebihannya agar kita mengetahui tentang perkembangan teknologi saat ini mungkin ya. Karena yang kita tahu hanya sekedar visa atau video call saat di WhatsApp mungkin ya. Tapi karena adanya pandemi seperti ini, pada akhirnya perusahaan membuat suatu seperti Zoom meeting ini. Jadi orang tuh bisa gampang atau proses pembelajaran tuh bisa gampang untuk mengetahui gitu proses pembelajaran yang dengan mudah dari jarak jauh gitu kan, karena emang lagi statusnya COVID gini gitu. Jadi itu kelebihannya. Tapi untuk kekurangannya ya mungkin karena itu fasilitas yang di Indonesia belum terlalu memadai mungkin ya, ataupun di lingkungan kota ataupun segalanya gitu. Jadi kayak udah itu jaringan, dan juga mungkin adanya kayak kekurangan kota, mungkin ada yang bermasalah dengan kotanya dan segala macam itu sih. Ya. Dari jawaban tersebut, menurut Ita, apakah Indonesia sudah siap dengan pembelajaran daring seperti ini atau belum? Untuk dibilang siap mungkin memang sudah siap, dan karena memang diharuskan untuk tahun kemarin dan tahun sekarang, entah bakal tahun selanjutnya gitu kan. Tapi untuk lebih ke ini sih, benar lebih ke memadai oleh jaringan gitu kan, itu sih yang benar-benar lagi jadi hambat-hambatnya banget bagi di Indonesia itu. Tapi kalau untuk Zoom sendiri ataupun daring sendiri sebenarnya sudah siap tuh. Oke. Mungkin device seseorang yang dipakai saat kuliah atau belajar daring ini sangat sekali diperlukan. Ya. Oke, selanjutnya mungkin selain tugas, mungkin cara apa lagi yang dipilih untuk meningkatkan produktivitas
siswa atau mahasiswa di dalam rumah. Mungkin dari kita ada, mungkin dari gurunya atau dosennya memberikan sesuatu pembelajaran baru gitu selain tugas. Mungkin ada apa? Oke, untuk pertanyaan ini benar-benar mungkin sedikit bercerita mungkin ya. Jadi awal masuk kan kita daring nih ya, daring, baru masuk daring, setelah itu 2 bulan, dosen tuh ngasih tahu di grup bahwasannya dia butuh suatu apa ya, kayak penulisan untuk penelitian dan juga kayak proposal seperti itu. Nah, saya yang akhirnya maju untuk diri sendiri, maksudnya di angkatan saya hanya saya yang mau untuk ikut penelitian dan penulisan proposal tersebut, dan dari situ alhamdulillah saya diajukan oleh dosen tersebut untuk ikut lomba, dan lomba pertama saya itu tentang versi virtual competition yang diadakan oleh UB atau Universitas Brawijaya. Setelah itu mungkin karena memang belum rezeki saya dan tim saya gitu kan, itu tim, jadi tidak lolos ke tahap selanjutnya. Tapi setelah 5 bulan kemudian dan terakhir kemarin di bulan Mei, terakhir bulan Mei, saya diajukan kembali oleh dosen tersebut untuk mengikuti lomba tingkat nasional yang diundang oleh pemerintah, yang dibikin oleh pemerintah di kawasan itu, dan alhamdulillah saya bisa lolos ke tahap selanjutnya, dan itu sih sebuah pengalaman yang yang sangat luar biasa. Yang baru juga. Ya, kan di saat kondisi seperti ini banyak orang yang hanya ingin di rumah dan segala macam, tidak mau mendapat pengalaman gitu. Sedangkan kami atau saya dan tim lainnya mendapatkan suatu undangan sangat luar biasa gitu. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir saja ya. Menurut saudari Ita, apakah RPP atau RPS-nya dalam perkuliahan daring ini masih tetap sama, atau mungkin sedikit diubah sistem pembelajarannya oleh dosen, atau seperti apa? Oke, mungkin untuk yang diubah itu untuk kayak mungkin saya dari teknik informatika. Ada kalanya untuk praktek-praktek seperti ya coding dan segala macam gitu. Itu mungkin yang diubah karena pernah suatu hari pembelajaran praktek coding dan ternyata di daring tidak efektif, tidak seharusnya gitu, tidak semestinya. Jadi akhirnya diganti oleh pembelajaran teori biasa, kayak pemahamannya aja gitu, kayak lewat PPT dan lain-lainnya gitu. Dan untuk lain halnya itu seperti biasa gitu. Mungkin cukup pertanyaan pada hari ini ya, saudari Ita. Mungkin untuk rekan-rekan semua, mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit. Pada wawancara kali ini, saya akan memberikan kesimpulan bahwa pada sistem pembelajaran daring seperti ini, kita sebagai mahasiswa atau pelajar tentunya diharapkan lebih bisa memikirkan ide-ide kreatif yang baru, mungkin seperti contohnya dari cerita saudari Ita tersebut, atau cerita atau pengalaman baru mungkin ya, memberikan pembelajaran kepada kita semua bagi yang masih di rumah gitu pembelajarannya, bahwa pembelajaran di rumah itu tidak menutup kita untuk berprestasi atau berkembang lah. Mungkin juga inti dari permasalahan daring ya sama saja mungkin seperti keluhan mahasiswa atau keluhan SD, SMP, dan sekolah menengah maupun guru ya sama saja, intinya adalah device sangat perlu atau sangat dipentingkan lah untuk pembelajaran daring seperti ini. Mungkin sekian ya saudari Ita, terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk wawancara kali ini. Oke, sama-sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali kepada saudari Ita dari Universitas Buana Perjuangan dari Teknik Informatika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.